Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Untuk menindaklanjuti materi selanjutnya, yaitu revitalisasi perspektif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk kembali pada Pancasila, bahwa Pancasila itu adalah core filosofi negara Indonesia. Masih ingatkah Pancasila itu ada berapa? Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut itu sebagai dalam dasar filosofis ideologis, yaitu untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai negara hukum formal maupun cita-cita negara kenegaraan sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, di sini revitalisasi perspektif nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan, yaitu sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat yaitu vertikal, di mana di sini sebagian fundament etik kehidupan bernegara itu ada 1. Indonesia bukan negara sekuler yang ekstrim, yang mana memisahkan agama dan pretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat. Yang kedua, negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama itu diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Yang ketiga, tetapi saat yang sama Indonesia itu juga bukan negara agama yang hanya mempersepsikan salah satu atau unsur agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Sebagian negara yang dihuni oleh penduduk itu dengan multi agama dan multi keyakinan, bahwa negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama atau keyakinan. Yang keempat, di sini ada konsisten dengan tesis dan teori kontemporer, yaitu tentang public religion, yang artinya yaitu teori yang mendukung tesis atau differentiation. Di sini berperan agama dan negara itu tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing. Yang kelima, ada hal di atas menjadi bentuk revitalisasi perspektif nilai-nilai Pancasila terhadap problem menguatkan fundamentalisme agama, yang sebagaimana disebutkan pada bagian pertama itu sebagai problem yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kedua, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan, yang artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, di satu sisi perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di satu sisi lain, otentisitas pengalaman sisa Pancasila bisa ditata dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, di sini ada visi keadilan Pancasila, yaitu keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, ada keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu.
ketiga, dalam suasana kehidupan sosial perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetensi ekonomi itu diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Keempat, dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Jadi di sini ada peran individu atau yang dikatakan dengan pasar itu diberdayakan dengan tetap menempatkan negara dalam posisi yang sangat penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi. Selain ada regulasi, itu ada fasilitas, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial. Yang kelima, dalam perspektif teoritas komparatif, gagasan keadilan sosial Pancasila itu memiliki suatu prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi yang baik bersumber dari hukum, misalkan hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia yang dikonsepsikan dalam pemikiran agama, teori-teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan non-klasik, teori-teori marxisme, sosialisme, sosial demokrasi, hingga jalan yang ketiga. Yang keenam, gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila itu mempunyai kesejajaran dengan diskursus sosial demokrasi di Eropa dan juga memiliki akar kesejarahan dalam tradisi sosialisme desa dan sosialisme religius masyarakat. Pada bagian ini yang merupakan bentuk revitalisasi prospektif nilai-nilai Pancasila dalam problem tentang menguatnya fundamentalisme pasar. Upaya yang dapat ditempuh pada akhirnya adalah pengamalan Pancasila yang objektif dan subjektif. Jadi intinya pada materi sekarang yaitu revitalisasi prospektif nilai-nilai Pancasila itu adalah pengalaman Pancasila yang objektif dan subjektif. Sekian anak-anak, semoga dapat dimengerti. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.